Halo bro, balik lagi sama Andika Diego. Nah, kali ini gua mau ngebahas sedikit tentang Honda PCX 160. Kebetulan gua dapat unit ini, dapat pinjaman dari PT Wahana Makmur Sejati atau WMS, dealer sepeda motor Honda di kawasan Jakarta sama Tangerang. Jadi ini baru sekarang gua kesempatan buat nyobain motor ini plus bisa nge-review secara langsung. Sebenarnya gue udah pernah nge-review tapi nge-reviewnya singkat banget dulu, videonya ada di sini. Nah, sekarang gue mau nge-review sedikit lebih detail mengenai Honda PCX 160 ini. Oke, Bro. Nah, kita langsung aja. Oh, ya, tapi sebelumnya jangan lupa di subscribe, di like channel YouTube Andika Diego. Oke. Kalau begitu langsung aja kita lihat si Honda PCX 160 yang gua pakai ini. Let's go. Nah, ini dia bro, Honda PCX 160. Lebih elegan ya ketimbang versi sebelumnya yang 150 lokal. Entah kenapa gue juga lebih suka model lampu yang sekarang ketimbang sebelumnya. Meskipun secara desain si PCX 160 ini masih membawa aura desain PCX lokal, PCX 150 sebelumnya. Cuman desainnya, garis desainnya lebih elegan, lebih apa ya, berkelas lah ketimbang sebelumnya gitu. Garis desainnya ya garis desain PCX seperti yang kita tahu. Garis desain PCX dari tahun pertama kali keluar di tahun 2010, 2009, 2010 yang 125 cc naik ke 150 yang memiliki desain sama, naik lagi ke 150 Vietnam, hingga yang sekarang ini garis desainnya sebenarnya tidak berbeda jauh. Maksudnya lekuk-lekuk bodinya ya PCX seperti itu sejak pertama keluar gitu. Garis desainnya keren, lekuk-lekukannya tuh. Nah, ini yang gua pakai yang versi tertinggi ya. Ini yang versi tertinggi PCX. Ini anak kuncinya nih, remote smart key system. Jadi ini emblemnya yang udah warna emas. Kalau yang biasa itu warnanya warna silver. Nah, kalau yang warna emas ini yang paling tertinggi karena sudah menggunakan fitur-fitur unggulan seperti smart key system, ABS pengeremannya sudah pakai HSTC, Honda Selectable Torque Control. Itu. Ini kita lihat ininya ya di bagian speedometer. Nah, kita nyalain. Ini jadi remote-nya mesti dekat sama motor, jaraknya mungkin sekitar 1 meter. Kita nyalain, tak. Oh, nyala. Tuh, speedometernya jelas kelihatan meskipun dalam keadaan kita di bawah terik matahari. Ini HSTC-nya udah nyala, rem ABS-nya nyala. Terus ini ada average. Ini lampu sennya ini cukup unik karena tuh dia manjang begini nyalanya. Biasanya kan cuman tanda panah atau lampu gitu kedap-kedip. Kalau ini modelnya tuh unik, jadi manjang. Oke, terus ini di sini ada di bagian panelnya, bukan panel, di bagian saklar ini ada starter, ada lampu hazard, ini buat idling stop sistemnya, ini lampu sen, ini klakson, ini lampu jauh, lampu dekat. Nah, sebenarnya sih setangnya ini nggak ada masalah ya modelnya. Cuman kalau gua sih sebenarnya alangkah lebih baik kalau ini misalnya bisa dibungkus, di cover gitu, biar kabelnya nggak kelihatan kayak semrawut gitu loh. Ya sebenarnya sih ini pendapat gue pribadi ya. Sama seharusnya sih Honda bisa paling nggak menambahkan ada lampu hazard, bukan lampu hazard, ada lampu dim di sini. Istilahnya
saklar lampu dim lah. Sekelas ini masa nggak punya saklar lampu dim gitu loh. Terus untuk membuka, oh di sini ada kompartemen nih, pencet. Nah ini kompartemennya bisa buat nyimpen botol air minum. Soalnya tadi gua di sini nyimpen teh pucuk, ini bisa ditaruh di sini, naruh tiket parkir. Dan ini ada buat ngecas ini USB-nya, USB buat ngecas ini 2,1 ampere. Jadi handphone di sini ngecas bisa. Terus ini smart key sistemnya. Ini harus deket jaraknya sama si remote. Buat buka jok sama buat buka bensin, kalau kita mau isi bensin dari sini ya. Kita buka dulu buat isi bensin. Ini kita pencet ini. Nah, kebuka langsung bawahnya. Jadi isi bensinnya di sini. Sini. Oh, buat buka joknya di sini. Kita buka, pencet. Nah, kebuka dari jok. Teng teng. Tuh. Ini joknya terus terang lumayan besar. Karena gua nyimpen segala macam di sini. Contohnya nih. Ini buat masker lah kalau pakai helm. Sarung tangan. Sepatu hujan. Ini buat bungkus tas itu kamera. Ini jas hujan sama satu setel sama celananya panjang. Ini tas kamera. Ini kayak peralatan buat action cam sama speaker wireless ya. Sini buat nyambung ke kamera. Tuh, ini masih cukup cuy, luas. Mungkin sekitar 25 liter ada kali ya. Ini besarnya. Tuh, cukup luas sih. Kita belum nyoba buat helm. Nanti kita coba ya helm apa aja yang bisa masuk ke Honda PCX 160 ini. Tuh. Oke. Nah, sekarang ngomongin mesin. Ini mesinnya sudah menggunakan ESP, Enhanced Smart Power Plus. Nah, ini terus berpendingin cairan pakai radiator 4 valve ya, 4 valve. Ini tenaganya bisa mencapai sekitar 15,6 daya kuda. Salah satu Matic yang tenaganya paling besar di kelasnya. Secara gitu loh, 156,6 berapa cc gitu. Pokoknya dibulatkan jadi 160. Begitu. Nih spakbor belakangnya lumayan besar. Lampu LED belakang ini gue suka modelnya yang sekarang. Tidak meninggalkan bentuk lawas, dalam artian tidak banyak berubah, tapi desainnya lebih gimana ya, lebih enak dilihat kalau menurut gue. Dan yang bagusnya lagi dari motor ini dia sudah bisa langsung pasang bracket box. Itu kayak Suzuki Address punya gua, dia kan si Address itu udah ada rear carrier, jadi bisa langsung pasang box. Seperti halnya Address ini juga bisa, cuman ini mesti dibuka dulu, terus beli ada dudukannya lagi buat naruh si plat dari si box. Keren cuy. Knalpotnya desainnya juga baru, ada covernya. Yang lawas juga ada covernya, cuman yang ini di bagian belakangnya ada pembungkusnya lagi nih, plastiknya buat pelindung. Ini udah double shock breaker, udah double cakram ya, depan belakang, dan udah ABS. Yang ini udah ABS tuh, ABS. Oh, udah ada kabelnya, sensor ABS. Nah, yang gue suka lagi dari yang versi yang ini adalah velg. Model velgnya ini lebih menarik ketimbang yang dulu, yang versi sebelumnya tuh yang palang berapa ya, banyak tuh palangnya. Menurut gue kurang menarik, tapi yang ini nih jauh lebih menarik. Motifnya, motif velgnya. Dia pakai velg 14. Ini yang depan 10/70, 14 lebar. Terus yang belakang ini pakai ukuran bannya, velgnya 14 juga.
130/70. Oh, yang belakang 13 in. Sorry, yang belakang 13 in bukan 14. Jadi depan 14, belakang 13. 130/70. Tuh, double shock breaker. Yang pasti kalau double shock breaker Matic ini lebih nyaman. Jauh lebih nyaman ketimbang Matic yang pakai single shock. Udah gitu, yang menarik lagi buat gua adalah footstep belakang. Footstep belakangnya ini nggak kayak Matic lain ya. Jadi dia ini footstepnya nggak kelihatan. Mungkin kalau lo orang awam, kalau nggak terlalu merhatiin, nggak akan tahu di mana sih letak footstepnya, karena modelnya ini sekilas menyatu dengan bodi dari si PCX. Nah, kalau nggak diperhatiin tuh, jadi footstepnya tuh modelnya kayak menyatu sama bodi belakang. Tuh, bini gua aja nggak tahu tadinya mana footstepnya, ternyata ini dia. Gitu bro. Gimana menurut kalian si Honda PCX 160 ini? Terus terang gua hanya dikasih pinjam ini selama 4 hari, dan menurut gua rasanya kurang kurang puas ya. Pingin rasanya bawa motor ini bisa jalan ke puncak atau kemana yang agak lebih jauh lagi. Meskipun perjalanan hari ini gua bawa motor ini dari Cipinang, Jakarta Timur ke Gading Serpong, di daerah Serpong. Nah gitu. Gimana bro menurut kalian motor ini? Menurut gue sih oke punya. Dan terus terang nyaman. Bahkan bini gue sendiri ngomong ini motor nyaman. Oke bro, mungkin segitu aja dulu review si Honda PCX 160 berdasar pengguna Suzuki Address. Gitu. Oke, jangan lupa di subscribe, di like, komen di kolom komentar, dan jangan lupa tonton video gue berikutnya. Oke, bye bye guys.